Ketua Demokrat Kepri Asna mundur, baliho dan spanduk SBY AHY dirobek. Intinya Pak, kalau kita mengundurkan diri, kita yang mengundurkan diri. Kalau mereka setuju dan tidak setuju bukan urusan kami. Kami yang mengundurkan diri dari. Meskipun saya bukan Partai Demokrat dan saya mungkin tidak akan menjadi anggota Partai Demokrat karena saya orang luar, saya melihat dengan helikopter view memang Partai Demokrat ini adalah salah satu partai yang tidak sehat di Indonesia. Maksud saya adalah Partai Demokrat versi Cikeas. Karena apa? Ini sudah terlalu bernuansa keluarga SBY. Soalnya Demokrat ini lagi lucu-lucunya belakangan ini gitu. Tapi pada akhirnya saya memang merasa bahwa ini kayak apa ya, iklim di Demokrat itu kayaknya emang selalu mengagung-agungkan Pak SBY gitu. Bahwa kita adalah rakyat sejati yang sudah muak dengan segala gelagat politik Partai Demokrat yang selama ini menyerang pemerintah dengan isu-isu politik secara membabi buta, yang tidak sadar diri, yang tidak tahu malu, yang tidak tahu cuci muka. Dan itu berarti kaderisasi di Partai Demokrat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perusahaan keluarga menurut saya, partai yang dikelola dengan keluarga ini sangat tidak sehat. Jadi bagi Demokrat, bagi saya ya, yang sudah kacau balau, yang sudah nggak dapat simpati dari masyarakat, di 2024 silahkan. Karena memang nampaknya sekarang Demokrat kan menjadi dua terbawah dari partai yang ada di parlemen gitu. Dikit lagi nih, dikit lagi tenggelam. Ketua Partai Demokrat Kepulauan Riau Asna resmi mengesahkan diri keluar dari Partai Demokrat bentukan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini ditandai dengan pencopotan seluruh atribut Partai Demokrat seperti baju dan simbol partai berupa bendera yang terlihat di kediaman Asna yang berada di kawasan Bengkong, Sadai pada Senin 1 Agustus. Tidak hanya itu, seluruh baliho dan spanduk SBY dan AHY yang berada di kediamannya juga langsung dirobek oleh para simpatisan. Tidak sesuai dengan ideologi partai, saat ini saya merasa tidak ada lagi satunya kata dan perbuatan. Itu menjadi alasan saya untuk mundur dari jabatan serta Partai Demokrat. Begitulah tegasnya di hadapan simpatisan yang merupakan bagian Persaudaraan Pemuda Tempatan atau Perpat. Asna menambahkan, sejak dilantik menjadi Ketua DPD Demokrat dianggap tidak menunjukkan komitmen sebagai sebuah partai politik, terutama dalam menjalankan target partai yang akan menyambut pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Setelah ini surat pengunduran diri akan diajukan ke DPP Pusat. Setuju atau tidaknya saya mundur, politik itu dinamis, kami mundur atas kemauan kami sendiri. Begitulah tegasnya. Kemunduran Asna dari Partai Demokrat juga diikuti sekitar 55% pengurus DPD Demokrat Kepri yang berasal dari beberapa kabupaten kota di antaranya Batam, Kabupaten Natuna, Lingga, hingga Anambas. Terpisah pendiri Persaudaraan Pemuda Tempatan atau Perpat, Saparudin Muda menganggap alasan lain Asna memilih mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD dikarenakan tindakan zolim yang ditunjukkan oleh partai. Hal ini kemudian membuat Asna dan mayoritas para pengurus DPD Demokrat Kepri merasa gerah dan tidak merasa nyaman untuk menjalankan tugas menjelang 2024 mendatang. Apabila sudah tidak nyaman, kenapa harus dipertahankan? Kami juga tidak takut dan tidak akan jera untuk kembali berpolitik. Begitulah ungkap pria yang juga merupakan suami Asna tersebut. Pernyataan itu dilontarkannya mengingat saat ini Saparudin menegaskan bahwa telah ada beberapa partai politik yang mengaku ingin menggandeng pihaknya dalam mendulang suara. Walau terkesan kerap berpindah partai politik, Saparudin menuturkan hal ini masih lumrah untuk dilakukan. Pindah partai masih halal hukumnya. Pemahamannya, saya tidak boleh pindah agama. Selagi punya kemampuan dan gerbong, semua partai lain akan menampung. Kami nyatakan mau mundur, dan saat ini sudah ada yang mau merangkul. Ternyata saya dan Asna saja mau kemana? Tergantung saya dan Asna saja mau kemana. Begitulah lanjutnya. Ketua DPD Partai Demokrat Kepri Asna mundur, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya pun berikan respon tegas. Melalui siaran persnya, DPP Demokrat telah menyiapkan pengganti Asna, Didik Bukrianto, anggota DPR RI Komisi 3, yang akan menjadi PLT Ketua DPD Demokrat Kepri. DPP Demokrat juga memberikan tanggapan terbuka untuk merespon pengunduran Ketua DPD Partai Demokrat Kepri Asna.
Rencana pengunduran diri Asna ternyata sudah disampaikan kepada DPP Partai Demokrat sebagai sebuah klausul baku. Jika Kamarudin tidak terpilih pada posisi atau jabatan tertentu di DPC Batang, maka Asna akan mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam tanggapan terbuka, DPP Partai Demokrat menyatakan, sebagai partai yang berdaulat tidak dapat diancam oleh pihak manapun, apalagi hanya karena kepentingan individu dan politik praktis semata. Untuk itu, DPP Partai Demokrat menyambut baik rencana pengunduran diri Asna dan telah menyiapkan penggantinya sebagai PLT Ketua DPD Provinsi Kepri. Pengganti itu merujuk pada anggaran dasar Partai Demokrat tahun 2022, pasal 4 ayat 5. Pasal itu berbunyi dalam hal Ketua DPD tidak menjalankan tugas kewajibannya dan atau berhalangan tetap. DPP menunjuk salah satu pengurus DPP atau salah satu wakil ketua DPD sebagai PLT ketua DPD sampai dilaksanakan musda atau musdalu. Tengku Rifki memastikan sebagian besar jajaran pengurus DPD Kepri dan struktur di bawahnya termasuk seluruh DPC Partai Demokrat di Kepri tetap solid. Di hari yang sama, Senin 1 Agustus kemarin, Asna mundur dari jabatannya Ketua Partai Demokrat Kepri juga dari keanggotaan Partai Demokrat. Dia menunjukkan keseriusannya dengan melepaskan baju, juga kartu keanggotaan dan atribut Partai Demokrat lainnya. Ketua Badan Strategis Kebijakan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Kubu Asri Auzar, meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk tidak jumawa dalam mengikuti tahapan pemilu, di mana saat ini sedang dilakukan pendaftaran partai politik di KPU RI. Kita ingatkan, AHY jangan tertawa dulu dalam mengikuti tahapan pemilu, di mana sekarang pendaftaran parpol. AHY harus sadar di Riau ada persoalan hukum yang terjadi di Riau yang harus dipatuhi AHY, bahwa hasil keputusan PN Pekanbaru bahwa pengurus yang sah di Riau adalah Asri Auzar. Maka kita ingatkan AHY jangan gembira dulu, jangan euforia dan bilang dia bisa mendaftarkan Demokrat ke KPU Riau, jangan euforia dan bilang dia bisa mendaftarkan Demokrat ke KPU RI. Tunggu dulu. Begitulah kata Kamaruzzaman. Kamaruzzaman mengatakan saat ini ada persoalan hukum yang belum inkrah. Maka AHY diminta untuk menghormati hukum karena DPP juga saat ini melakukan kasasi atas kemenangan Asri Auzar di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Harus menghormati hukum. Bagaimana keputusan Mahkamah Agung? Kalau dia kalah di MA, dia harus tunduk pada keputusan itu. Kalau kami kalah, kami yang tunduk. Tapi kenyataannya kita menang. Begitulah kata Kamaruzzaman. Lebih jauh, Kamaruzzaman mengatakan bahwa Asri Auzar akan ke Jakarta untuk menyampaikan tentang keputusan PN Pekanbaru. Walaupun kita sudah bersurat, tapi Pak Asri akan melakukan audiensi ke KPU dan Bawaslu, bahwa keputusan dari PN Pekanbaru yang menang adalah Asri Auzar. Begitulah tugasnya. Untuk diketahui, KPU RI membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024, dimulai tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 mendatang.